meringankan kita untuk sama-sama sholat subuh berjamaah. Kita minta kepada Allah agar sholat subuh kita diterima oleh Allah. Di atas itu semoga kita diberi istiqomah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan hadis yang kemarin tentang masalah hubbul Arab minal iman wa bughdhuhum nifaq. Hubbul Arab iman wa bughdhuhum nifaq. Bahwasanya cinta kepada orang Arab itu adalah termasuk daripada keimanan seseorang, kesadaran seseorang bahwasanya kita tidak mengenal Allah kecuali berkatnya orang-orang Arab itu, berkatnya sunan-sunan yang datang itu, beliau-beliau itu adalah keturunan daripada habaib. Sunan Wali Songo ya, Sunan Wali Songo dan saudagar-saudagar Gujarat yang datang dari Persia, yang datang dari negara Arab, bukan sekedar hanya untuk berdagang, tapi misi yang sebenarnya adalah untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dapat predikat hubbul Arab imanun, cinta kepada orang Arab adalah satu keimanan, wa bughdhuhum nifaq, benci kepada orang Arab, benci zatnya bahwa dia sebagai orang Arab, orang ini adalah orang munafik, orang yang sudah menjual akhiratnya untuk dunia yang sedikit, saudara. Kemarin sudah dijelaskan hadis dari Ibn Abbas, "Walau anna rajulan safan baina ar-rukni wal maqam fa shalla wa shama thumma mat wa fi qalbihi bughdun li ali Muhammad." Orang-orang ini dakhalan nar, orang ini akan sudah dipastikan masuk neraka. Orang yang benci kepada ahli bait, kalau seandainya diibaratkan oleh Rasulullah SAW. Hadis tadi riwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Zahabi ala syarat Muslim, bahwasanya kalau seandainya orang ini sofan, merapatkan sofnya di antara rukun dan maqam, rukun Yamani di sebelahnya Ka'bah maksudnya, maqam Ibrahim maksudnya, sholatnya gak habis-habis, jidatnya hitam, siwaknya warna macam-macam, sarungnya cingkrang, fasalla wa sham, sembahyangnya pun gak habis-habis, hajinya hampir setiap tahun pergi ke haji, sembahyangnya tidak pernah lepas, sunnah-sunnahnya semua dikerjakan, puasa sunnahnya pun dikerjakan. Kemudian orang ini meninggal, wa fi qalbi bughdun li ali Muhammad, di dalam hatinya benci kepada keluarga Rasulullah SAW, benci kepada habaib karena dia sebagai habaib, dakhalan nar, gak ada manfaatnya. Semua itu akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyakiti hatinya Rasulullah SAW. Makanya orang-orang ini kalau belajar jangan tanggung-tanggung, belajar yang betul-betul. Karena Ibn Abbas mengatakan nisful ilmi yufsidul abdan wa nisful tib yufsidul abdan. Nisful ilmi yufsidul adyan. Separuh ilmu ini akan merusak agama, seperti masakan separuh matang, dimakan sakit perut, dibuang sayang. Seperti itu ilmu-ilmu yang tanggung itu, dimasukkan nanti akan menyesatkan, mau dibuang juga sayang informasinya. Makanya kalau sampai mau belajar, fanzur amman ta'khudunah, lihat dulu siapa yang akan engkau jadikan gurumu, dari mana ilmunya, siapa gurumu itu, apakah dia menyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak menyambung, saudara, maka patut dicurigai saudara ilmunya, bahwa ilmunya itu kesesatannya jauh lebih banyak daripada kemaslahatannya. Sultanul Ulama Al-Habib Salim Asy-Syadhili
mengatakan hampir tidak ada di Indonesia ini seorang ulama kecuali dia belajar kepada habaib atau gurunya belajar kepada habaib. Periksa sampai pesantren-pesantren ini. Dari mana belajar gurunya? Gurunya sampai pasti ada di antara salah satu gurunya adalah seorang habaib. Karena habaib ini ada gennya Rasulullah SAW. Tugas utamanya adalah menyampaikan risalah yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah SAW. Rasulullah bangga kalau ada anak cucunya menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ajaran risalah, ajarannya ajaran yang baik, ajarannya tidak perlu dengan pedang. Umat Islam tidak pernah mengeluarkan pedangnya dari sarungnya kecuali apabila diserang. Umat Islam ini agama yang paling mulia, sangat mulia. Sampai-sampai Imam Syafi'i, imam yang diikuti oleh pengikutnya seantero dunia, beliau mengatakan, Ya ala Muhammadin, hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu, yakfikumu min azimil fakhri annakumu man la yusalli alaikum la salata lah. Apa artinya, Bib? Ya ala Muhammad, anak keturunannya Rasulullah, keluarganya Rasulullah, hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu, cinta kepada engkau satu kewajiban sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an yang diturunkan. Yakfikumu min azimil fakhrikum, cukup satu kebanggaan wahai keluarga Rasulullah Al-Muhammad. Orang yang sholat tidak menyebut namamu, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita tasyahudul akhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kalau sampai cuma menyebut Allahumma sholli ala Muhammad tidak bawa ali pada tasyahudul akhir, sholat sampean tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya saudara. Karena orang-orang yang menyakiti hatinya para habaib tanpa melihat kesalahannya, kalau salah sampai benci salahnya, sampai tegur tidak apa-apa, tapi niatnya sampai niat menegur kesalahannya. Jangan dimanja. Kalau ada habaib biasanya menyimpang, sampai nasihati. Kalau sampai cinta jangan dibiarkan. Tujuannya sampai membenarkan kesalahannya, bukan sampai benci kepada zat yang ada pada diri habaib itu. Tidak, saudara. Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya Al-Manhaj As-Sawi, beliau memperbandingkan ada kiai alim, ada habib bodoh, mana lebih afdol? Beliau mengatakan habib yang bodoh lebih afdol. Kenapa? Kalau kiai ini kena penyakit gila, ilmunya hilang, sama-sama kosong, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih afdal? Habib, karena ini tempelan, ilmu ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa hilang. Ilmu apabila dilakukan dengan maksiat kepada Allah, dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran, ilmu yang tingginya bagaimanapun juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama besar di Mekah, dia melihat seseorang, kan habaib seseorang, dia mengkais-kais makanan di sampah. Orang tadi dalam hatinya, itu Ibn Hajar masalahnya, dalam hatinya terlintas, mana mungkin orang wali cari makanan di jalan-jalan begini. Baru begitu, baru terlintas dalam hatinya, subhanallah, tidak lama ilmunya dijabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang semua dari kepalanya ilmunya, karena menghina ternyata orang itu orang wali, orang saleh. Akhirnya datang kepada gurunya Imam Zakaria Al-Ansari, ya Imam, saya sekarang kok susah mengingat-ingat dulu, membaca ini tidak paham, membaca ini tidak paham. Gurunya tahu, la'allaka asad dan adab ala syakhsin la ta'rifu maqamu 'inda Allah. Jangan-jangan kamu kurang ajar kepada seseorang yang makomnya tinggi di hadapan Allah.
Diingat. Akhirnya saya baru terlintas melihat satu orang mengkais makanan di sampah. Orang ini dikatakan katanya orang wali. Bagaimana orang wali kok cari makanan di situ? Dalam hatinya, "Mattakhadallahu min waliyyin jahil, wa lam yattakhadhu la'allama." Allah tidak akan mengambil satu wali pun dari orang yang bodoh. Kalaupun bodoh akan diajari. Maksudnya bodoh tentang Allah. Bukan orang wali itu mesti punya ilmu yang banyak tinggi. Tidak. Maksudnya tidak mungkin bodoh akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Kata gurunya, sebaiknya kamu kembali dan minta maaf sama orang itu. Orang yang berani itu orang yang berani minta maaf, karena tidak terbelenggu dengan nafsu amaratus su. Orang yang bisa memaafkan itu, orang yang bisa mengalah itu, orang yang merdeka, yang tidak terbelenggu dengan hawa nafsunya. Manusia, saudara, kalau sudah nafsunya menguasai akalnya, maka nanti dia akan terjerumus kepada sumur hawa nafsu, yang di situ ada syahwat yang sudah menunggu. Nanti akan dijual dengan harga yang sangat murah, darahim ma'dudat, dengan jumlah yang sangat sedikit. Setelah itu akan dipungut oleh syaitan-syaitan yang sudah menunggu. Karena yang dijadikan imam itu adalah nafsu, saudara. Sifatnya nafsu ini masa, itu nafsu. Tidak mau pakai akal. Sampai dikasih oleh Allah, dibedakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah karena akal sampean. Sampai manusia di muka bumi ini, hampir manusia di muka bumi hanya 10% yang mempergunakan akalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 90% tidak dipakai, meninggal pun hilang, sudah datang ke Habib ini. Habib cuma itu. Katanya hilang ilmu, katanya. Kaget itu. Tahu. Tidak maafin saya, saya tidak akan memaafkan kecuali syaratnya kamu carikan saya ayam jago putih dan kamu minum empedunya. Nyari berhari-hari setengah mati. Setelah nyari tahu-tahu ketemu, datang ke Habib, diminum empedunya. Subhanallah, dikembalikan lagi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau seseorang itu kakeknya, Habib-habibnya punya jasa, pantas tidak kita menghargai orang itu? Pantas tidak? Pantas, karena jasa kakek beliau, karena darah kakek beliau, karena pengorbanan kakek beliau. Seyogianya kita menghormati orang itu karena jasa perjuangan pengorbanan kakeknya bisa kita rasakan semuanya, saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahlu baiti kasafinatin Nuh." Ahlu bait saya seperti perahunya Nabi Allah Nuh. Faman rakiba naja. Barang siapa yang naik ke perahu itu, dia akan selamat. Faman takhallafa anha halaka wa hawa. Barang siapa yang tidak mengikuti kapal Nabi Allah Nuh itu, dia akan musnah dan akan tersungkur dalam hidupnya, saudara. Cinta kepada orang yang saleh, orang yang mengagumi, cinta kepada orang yang saleh, tidak punya apa-apa, tidak ada ilmu, tidak ada harta, tapi dia tahu menghormati orang saleh itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia orang-orang yang saleh, dan nanti anak keturunannya akan Allah ta'ala jadikan